Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat luar biasa. Di sini saya bikin buku, nulis nih ya kan. Tulisan saya jelek, kenapa? Nah, itu ini dia panjang. Nah, jadi jika kalian ingin tahu kisah bukunya, ini kisah saya seperti apa, saya itu orangnya pendiam kan, saya itu polos, lugu, dan saya itu gampang diajak orang dan susah untuk menolak dan ditolak terus. Nah, itu dia. Nah, seperti apa kisahnya? Nah, sebelum lanjut, silahkan tonton ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, and share, dan tonton sampai habis. Saya tunggu. Oke, sebelum lanjut, saya bikin buku ini karena saya ingin kalian tahu sifat saya gimana sebetulnya ya. Kenapa saya bisa begini, kenapa saya begitu, kenapa begini. Karena saya sudah sering ditolak. Jadi karena saya sudah ditolak, saya udah trauma gitu. Saya udah diabaikan, saya ada dijatuhkan orang-orang gitu ya kan. Nah gitu. Jadi apa namanya? Ya jangan pun cewek menolak, apalagi keluarga saya yang menolak gitu. Keluarga saya ada menolak gitu. Ini untuk teman-teman ya, saya tuh orangnya susah loh untuk menolak ajakan kalian. Jadi kalian jangan berpikir kenapa nggak ada chat atau nggak ada nelpon. Nah, saya tuh nggak seperti itu. Saya itu berteman, ya sepenuhnya. Kapan kalian ajak saya ikut. Ada taman satu nih, si B. Ke sini, nah, aku ikut. Datang pula teman sini, pergi ke sini, aku ikut. Seharusnya kalian berteman sama saya bersyukur gitu. Nah, saya pun bersyukur juga berteman sama kalian. Karena kenapa? Saya orangnya memang nggak bisa nolak ajakan kalian gitu. Memang, tapi alasan kenapa saya nggak pernah ngechat kalian itu memang bukan definisi saya, karena saya udah pernah ditolak tadi, pernah diabaikan lagi, pernah dikecewakan lagi, pernah ditolak lagi, bahkan keluarga saya gitu. Jadi jangan heran sama saya kenapa nggak pernah nelfon, kenapa nggak apa gitu. Ini juga buat keluarga saya ya, ini mungkin bisa juga motivasi bagi kalian yang pernah seperti sama saya. Saya kan punya keluarga ya, punya ibu juga ya. Jadi keluarga saya itu seperti apa ya? Jadi ibu saya ini orangnya kurang sehat, ya kan? Ya dianggap orang lah, memang itu mungkin keluarga saya pun juga ada gitu. Jadi waktu itu adalah saya kan orangnya pekerja perkebunan sawit, dan saya juga
berusaha untuk berbisnis. Nah, jadi kemauannya itu kan sama orang tua kita, keluarga saya itu mungkin maunya saya tuh menjadi pemenang sebelum garis finish ditempuh, saya tuh harus bisa menang. Mungkin maunya saya menang di perkebunan gitu, dan saya pun ikut bisnis. Nah, saya ingin menang dalam berbisnis. Sebelum garis finish ditembus, saya harus bisa menjadi sang pemenang. Nah, alasan kenapa saya nggak bisa menjadi pemenang, karena saya udah ditolak gitu. Mental saya hilang karena ditolak oleh keluarga saya. Waktu itu, nah ini saya cerita langsung, nggak perlu punya lebar. Dulu saya ada acara seminar, waktu itu corona juga, syukurnya ada corona ya kan. Kalau enggak ya aku nggak terima juga itu. Apalagi mereka mau pergi liburan juga ya, udah mau liburan, memang orang tua lah namanya ya. Nah itu, jadi waktu itu saya mau pergi ke Surabaya sama Jakarta untuk seminar. Jadi waktu itu saya minta izin lah sama orang tua, sama orang tua izin. Nah, lalu saya minta izin sama paman saya sama bibi saya, mereka nggak ngizin, keluarga lainnya nggak ngizin. Wah, di situ mental saya hilang. Nah, mental saya untuk berusaha perkebunan dan bisnis hilang. Nggak ada mental saya untuk berusaha perkebunan. Semangat saya udah hilang sama perkebunan itu dengan bisnisnya. Alasan kenapa? Karena ditolak tadi. Nah, alasannya kenapa mereka menolak gitu, karena mereka terlalu sayang sama saya, sama kita. Makanya kita tuh nggak diberinya, saya tuh nggak diberinya, teman saya tuh nggak diberinya saya gitu kan. Ibu saya udah izin ya. Nah, apa efek buruknya? Saya ada uang, saya tuh kalau untuk berusaha belum hilang ya, belum hilang untuk berusaha. Untuk berjuang saya belum hilang sebenarnya. Berdoa saya belum juga hilang dalam diri saya, cuman dalam diri saya mental dan semangat saya itu hilang karena ditolak kemarin. Nah itulah alasannya, mereka tuh sayang sama saya. Itu memang udah alasan besar, tapi itu memang alasan mereka untuk melarang saya bukan itu. Waktu itu corona. Nah, itu corona, syukur alhamdulillah itu corona ya kan. Salah saya untuk memaafkan mereka, kalau enggak saya tentu memaafnya kan gitu. Karena kita tuh butuh healing, bukan butuh apa namanya, traveling juga gitu. Anak pun butuh juga. Nah, mereka tuh besok pun pergi umroh juga ya dia kan butuh juga mereka dukungan, support, minta izin sama orang. Coba tuh mereka nggak ngizinin, mereka apa, memang duit mereka, tapi kalau nggak ngizinin mereka, keluarganya nggak ngizin, hilang nggak mental dengan semangatnya tuh.
untuk berusaha, hilang. Mau pergi sendiri pergilah. Nah ini ya kan, nanti kenapa-napa ya gimana, nah ya kan? Enak ya kan? Jadi kita tuh punya perasaan, punya hati juga, punya pemikiran juga. Jadi kita harus tahu apa nasib anak kita, makan kita, harusnya kasih semangat. Ini efeknya habis duit nggak tahu kemana. Saya kan pergi sama teman ya, sesekali mentraktir ya, itu wajar kan, habisnya itu ya untuk rokok minum itu aja lah sebenarnya ya kan. Apa salahnya ya kalau jika saya itu pergi sama teman, jika kalian sayang gitu, bukan berarti kalian harus kayak gitu mengekang gitu ya kan. Apa salahnya kalian pantau saya pergi bersama teman, mau ke Pekanbaru, mau ke Pasir, mau kemanapun berada. Apa salah kaliannya pantau saya? Kalau nggak sanggup suruh orang, mau ke Jakarta, mau ke Pekanbaru sana, ngapain saya sama teman saya ke Jakarta, ke Pekanbaru, ke Pasir, ke kampung nih. Nah jika saya pergi ke surau, ngapain saya pergi ke surau? Apakah saya langsung ke surau apa tidak? Apakah saya singgah dulu di tempat teman, dulu diajak teman jalan-jalan nongkrong? Apakah kalian nggak mau mantau? Saya nggak bisa suruh orang mantau, apa salahnya? Nah jika kalian apa untuk ke Surabaya nih kemarin, saya apa salahnya orang apa diizinin saya ya, lebih semangat biar mentalnya nggak hilang. Nah, agar saya tuh mental nggak hilang, apa salahnya disuruh pantau saya jika kalian nggak sanggup? Saya tuh pergi ke bisnis itu pergi ngapa saya pergi bisnis untuk seminar, ngumpul-ngumpul untuk apa? Untuk nuntut ilmu, untuk menambah wawasan ya gitu. Mana tahu pulang dari seminar itu sampai ke kampung, hidup saya lebih menawan, mental saya lebih tinggi, semangat lebih tinggi. Nah begitu. Ini belum apa-apa mental udah dihilangkan, semangat tuh udah hilang. Nah ya, duit mau seberapa pun hilang, usaha ada, bisnis ada, pendapatan memang ada di kebun, memang besar memang di kebun, memang kalau di bisnis memang sedikit-sedikit, nah memangnya sedikit juga ada juga. Tapi kenapa duit ini mudah habis, hilang? Karena mental itu nggak ada lagi, semangat itu nggak ada lagi. Karena kan butuh butuh juga semangat ya kan, butuh mental juga ya kan. Coba tuh kalian pergi umroh, nah ini kan besok kalian pergi umroh, orang-orang pergi umroh, keluarga kalian, atau pergi ke Cina, ke Hong Kong, para TKW misalnya nih banyak nih pergi ke Hong Kong. Kalian butuh itu pergi ke situ juga ya kan, butuh apa namanya, butuh semangat juga, butuh izinin, minta izin juga. Coba mereka nggak diizin nih, keluarga kalian tuh nggak ngizin, hilang nggak semangat kalian? Pasti hilang ya kan. Dan itu saya
dan orang yang pernah senasib sama saya. Bagi orang yang untuk orang yang pendiam ini, bagi orang yang gampang diajak orang ini, ya kalian sayang melakukan kayak gitu harus dipantau ya. Nah ini saya ada satu lagi untuk pergi ke Surabaya dan ke Jakarta. Tujuan saya ini untuk mengajak ibu saya. Nah, mana tahu untung ada rezeki saya untuk pergi ke Surabaya dan Jakarta ini untuk ngajak ibu saya. Nah, semoga ibu saya ini saya dan ibu saya habis pergi ke seminar itu pulang ke kampung, mental kami lebih tinggi, nah lebih sehat dari sebelumnya dan lebih hebat luar biasa. Sepertinya kalian inginkan menjadi seorang pemenang sebelum garis finish ditempuh. Nah, kita harus bisa menjadi seorang pemenang. Nah, jadi jangan mengabaikan apa cita-cita anak kita, keluarga kita. Nah, hambatannya pikiran, mindset tadi, hati, mental. Nah, itu dia. Karena kita sama-sama punya hati, punya perasaan. Maka dari itu, dalam buku ini memang saya bikin. Kenapa? Karena saya memang udah nggak enak lagi hidup seperti ini. Karena saya ingin berubah. Karena saya ingin menarik mental saya lagi. Makanya saya harus minta izin sama kalian. Kalau mental saya seperti ini terus ya, dia habis kayak gitu juga. Mau di usaha perkebunan, mau usaha di bisnis ada pun duit habis juga. Nggak tahu arah. Semuanya dipengaruhi dengan mental. Ingat itu. Mental dan semangat. Kalau memang usaha, berjuang, dan berdoa itu memang udah ada dalam diri kita, udah ada di diri kamu, kalian semua. Tapi mental dan semangat itu kalau udah dijatuhkan, udah dihilangkan, habis, nggak ada lagi. Susah ngobatinnya. Apalagi saya pernah ditolak cewek, Cak. Itu dia, ditolak cewek ya kan. Jadi saya ditolak cewek seperti itu ceweknya dulu saya suka sama dia. Nah, sampai susah melupakannya sampai sekarang. Ya memang sekarang memang udah bisa lupa lah gitu. Tapi kalau ingat tuh ya ingat. Cuman namanya kita berteman dari dulu sekolah gitu kan, memang masih adalah teringat dia. Tapi kalau untuk mencintai nggak ada lagi untuk mencintai dia ya kan. Nah, jadi waktu itu kenapa saya lupa mencintai? Saya strukturnya nggak tahu karena saya dulu tuh ingin mencintai dia, ingin menafkahi. Bahasanya sebenarnya kita nggak berpikir kayak gini. Mbak, wanita itu memang lebih hebat dari dia, ya kan? Gitu. Banyak yang lebih hebat daripada dia. Makanya saya sekarang bisa melupai dia. Nah jangan pun dia, artis-artis pun belum ada yang nikah loh. Orang-orang kampung pun belum ada yang senikah lah yang lebih hebat daripada dia ya kan. Kalau kita terus bisa keliling jalan-jalan terus nah kemana ya, artis mana yang nggak suka sama kita nanti ya kan.
Itulah makanya semuanya dipengaruhi dengan mental lah ya. Jadi untuk keluarga saya, untuk apa, untuk orang-orang apa, jangan pernah menjatuhkan orang-orang ya, teman-teman ya, karena nggak baik. Jadi dan untuk keluarga jangan pernah menghilangkan mental anak-anak kalian. Jangan untuk para pecinta, jangan pernah mengecewakan orang. Kalau apa lebih baik bagus, kita kan bagus-bagus, mana tahu kedepannya lebih baik. Kita nggak tahu apa yang buruk efeknya ya kan. Maka dari itu ini panjang pula nih. Ini mohon maaf nih kepanjangan ini cerita. Aduh, nah karena ini hari udah pagi, nah makanya saya belum mandi tapi semangat. Masih semangat. Nah, tapi mohon maaf apabila ada kata-kata salah ini ya, mohon dimaafkan. Tapi kalau kalian ingin komen di bawah nih, saya jawab nanti ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hebat luar biasa.